Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 pada bab 4 Indonesia Negaraku. Pada topik B, keutuhan NKRI, halaman 100 sampai dengan 105. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada topik B kita kali ini, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menganalisis arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak semua, amatilah dan bacalah teks berikut ini dengan seksama. Nah anak-anak, teks ini merupakan Sumpah Pemuda yang asli dengan ejaan yang lama. Anak-anak semua, apa itu Sumpah Pemuda? Mengapa disebut Sumpah Pemuda? Kapan terjadi peristiwa Sumpah Pemuda? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Bolehkah orang tua mengikrarkan Sumpah Pemuda? Nah anak-anak, mari kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kita lanjut yang kedua. Mengapa disebut Sumpah Pemuda? Karena digagas oleh pemuda. Nah anak-anak semua, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kapan terjadi peristiwa Sumpah Pemuda? Momentum lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Anak-anak, kita lanjut ke soal yang keempat. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Dikutip dari berbagai sumber, berikut daftar sejumlah tokoh yang ikut berperan aktif dalam Kongres Pemuda II. Yang pertama, Sugondo Dijojo Puspito. Beliau adalah ketua yang memimpin serangkaian kegiatan selama Kongres Pemuda II berlangsung. Ia merupakan seorang aktivis organisasi dari PPPI atau dalam bahasa Belanda disebut Indonesian Sea Student Bond. Yang kedua, RM Djoko Marsait yang disebut Jong Java. Selama Kongres Pemuda II, tugas Sugondo dibantu oleh RM Djoko Marsait
yang berperan sebagai wakil ketua. Pemilik nama lain, Tirto Diningrat ini merupakan sosok pemuda pandai yang tergabung dalam kelompok Jong Java. Yang ketiga adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dalam sejarah Sumpah Pemuda berperan sebagai penggagas dan sekretaris Kongres Pemuda II. Ia turut merancang teks Sumpah Pemuda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pahlawan nasional ini juga merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, sekaligus politikus. Ia juga ahli hukum yang sangat dihormati di Indonesia. Kita lanjut ke tokoh yang keempat, yaitu Amir Sejah Rifuddin. Beliau merupakan bendahara dalam Kongres Pemuda II. Ia juga ikut serta dalam mencetuskan ide-ide selama perumusan naskah Sumpah Pemuda. Ia merupakan pemuda yang masuk ke jajaran Kongres Pemuda II. Ia merupakan perwakilan Jong Bataksbon dalam kongres tersebut. Tokoh yang kelima ada Johan Muhammad Chai. Beliau berperan sebagai pembantu pertama dalam susunan kepanitiaan pelaksanaan Kongres Pemuda II. Latar belakangnya adalah peranakan Tionghoa dan tergabung dalam Jong Islamiyeten Bond. Yang keenam, R. Katja Sungkana. Beliau berperan sebagai pembantu II dalam susunan kepanitiaan pelaksanaan Kongres Pemuda II. Sosoknya dalam Kongres Pemuda II yaitu sebagai perwakilan dari kelompok pemuda Indonesia atau Jong Indonesia. Yang ketujuh, Rumondor Cornelis Lefran Senduk. Beliau berperan sebagai pembantu III dalam susunan kepanitiaan pelaksanaan Kongres Pemuda II. Ia merupakan seorang dokter dan politikus Indonesia asal Minahasa, Sulawesi Utara. Yang kedelapan ada Johannes Leimena. Beliau berperan sebagai pembantu IV dalam susunan kepanitiaan pelaksanaan Kongres Pemuda II. Latar belakang Leimena merupakan pemuda dari Jong Ambon yang berprofesi sebagai dokter dan politisi Indonesia. Yang kesembilan ada Muhammad Roksjani Suud. Beliau berperan sebagai pembantu V dalam susunan kepanitiaan pelaksanaan Kongres Pemuda II. Latar belakangnya yaitu seorang ahli hukum. Ia menjadi perwakilan pemuda kaum Betawi dalam Kongres Pemuda II. Sosoknya juga tidak akan dilupakan dalam sejarah kongres ini. Kita lanjut yang ke-10 yaitu W.R. Supratman yang pencipta lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman adalah seorang wartawan, violinis, sekaligus komponis asal Indonesia. Beliau dipilih sebagai pengisi acara dan menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ia juga memperdengarkan lagu tersebut di hadapan peserta Kongres Pemuda II. Ketika itu, ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya tanpa teks dengan biola untuk pertama kalinya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Bolehkah orang tua mengikrarkan Sumpah Pemuda? Jawabannya adalah boleh. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke materi faktor penguat keutuhan NKRI. Anak-anak semua, Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang
dan kebudayaan yang berbeda-beda. Namun, dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak hanya bertahan hingga tercapainya kemerdekaan saja. Semangat persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga hingga saat ini karena faktor-faktor yang menguatkan. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Momen tersebut menjadi penanda komitmen tegas untuk arah perjuangan bangsa yang diikrarkan oleh para pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan tekad para pemuda Indonesia untuk mengubah cara berjuang mengusir penjajah dari perlawanan persenjataan dengan melalui organisasi. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda bertekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sebab mereka sadar hanya dengan bersatu, bangsa Indonesia sulit dilawan dan dipatahkan oleh penjajah manapun. Melalui isi Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, memberikan semangat dalam merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anak semua, berikut isi Sumpah Pemuda versi asli yang dituliskan dengan ejaan baru. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pertama, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Hal ini menunjukkan tentang semangat persatuan yang tinggi para pemuda dalam untuk memperjuangkan ikatan bangsa Indonesia. Ikrar kedua menyatakan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Satu menggambarkan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Maksudnya adalah banyaknya keberagaman agama, budaya, adat istiadat, dan suku yang ada, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam ikatan bangsa Indonesia. Ikrar ketiga yang menyatakan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, menandakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan bangsa. Seperti diketahui, bangsa kita memiliki suku dengan bahasa daerah yang sangat beragam. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat menjadi alat komunikasi dalam bermasyarakat. Nah, kemudian yang kedua ada Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku, etnis, budaya, ras, dan agama. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dilindungi, dihargai, dihormati, dan dimajukan oleh negara tanpa memandang perbedaan yang ada. Sulit nyatanya bagi sebuah negara yang berkebudayaan kompleks untuk hidup saling berdampingan. Di negara Indonesia yang menjemuk ini, dibutuhkan sebuah pemersatu agar terhindarnya perpecahan dan konflik. Pancasila merupakan sebuah kekuatan, sebuah ide yang berakar di Indonesia.
Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang dapat membangun sistem dalam masyarakat Indonesia, baik nilai moral sosial, toleransi, dan kemanusiaan. Pancasila digunakan sebagai pegangan dan petunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas kehidupan dalam skala bidang, mulai dari kehidupan bermasyarakat sampai dengan jalannya proses pengaturan pemerintahan dan penyelenggaraan, semuanya haruslah didasari dengan Pancasila. Hal ini mengartikan bahwa segala tingkah laku masyarakat Indonesia dijiwai dan didasari oleh kelima sila yang ada dalam Pancasila. Anak-anak semua, nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Keutuhan NKRI akan tetap terjaga jika rakyat Indonesia menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perpecahan atau konflik antar suku bangsa yang terjadi di Indonesia selama ini, sebab utamanya adalah karena masyarakat Indonesia telah mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila jangan hanya dijadikan sebagai simbol belaka. Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di samping itu, Pancasila juga telah dibuktikan dengan kenyataan sejarah sebagai sumber kekuatan perjuangan yang menyatukan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak semua, kita lanjut yang ketiga, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya pulau-pulau tersebut, secara otomatis terdapat beraneka ragam budaya, bahasa, ataupun tradisi yang berbeda-beda antar suku. Anak-anak, untuk mempersatukan perbedaan tersebut, tentulah diperlukan suatu wadah yang dapat menampung segala perbedaan tersebut. Dan salah satu wadah tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini lahir dari pemikiran jenius para tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, sebagai anak bangsa, kita harus menjaga dan merawat semboyan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua, bagaimana memaknai faktor-faktor yang menguatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak, mempertahankan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman yang ada dengan nilai-nilai Pancasila dan memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memaknai faktor-faktor yang menguatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mempertahankan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman yang ada dengan nilai-nilai Pancasila
dan memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua, amatilah aktivitas yang disajikan pada gambar berikut dengan seksama. Nah, anak-anak semua, setelah anak-anak mengamati gambar dengan seksama, kira-kira apakah aktivitas yang ditunjukkan oleh gambar? Nah, dalam aktivitas yang ditunjukkan oleh gambar yaitu anak-anak dapat lihat yaitu bergotong royong membuat jembatan. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut? Nah, dilihat dari gambarnya yaitu ada warga dan juga aparat TNI dan Polri. Nah, anak-anak semua, apa tujuan mereka melakukan aktivitas tersebut bersama-sama? Nah, anak-anak, tujuan dari melakukan aktivitas tersebut untuk membuat jembatan agar warga dapat memakai dan menggunakan akses untuk berjalan atau agar cepat untuk sampai di tujuan. Dengan adanya jembatan berarti akan membantu warga setempat. Nah, adapun tujuan yang kedua yaitu saling mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, mengapa mereka bersedia melakukan aktivitas tersebut bersama-sama? Nah, anak-anak, kalau melakukan sendiri, maka pekerjaan akan tidak cepat selesai. Anak-anak semua, apa pengaruh aktivitas seperti pada gambar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini? Pengaruh aktivitas seperti pada gambar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini yaitu adalah agar mempererat rasa persatuan dan kesatuan di dalam bergotong royong. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke materi tentang arti penting keutuhan NKRI. Anak-anak semua, gotong royong adalah sebuah budaya yang lekat dengan masyarakat Indonesia. Melalui gotong royong, rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan akan tercipta dalam masyarakat. Semua itu menjadi modal penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan dalam menjaga keutuhan bangsa ini merupakan salah satu faktor tercapainya keberhasilan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan hal penting yang harus kita pahami sebagai warga negara. Wilayah NKRI yang luas dan subur merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Semua rakyat Indonesia wajib memelihara dan mempertahankan keutuhannya. Tidak hanya itu saja, keutuhan wilayah sebuah negara sangat menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan suatu negara. Nah, anak-anak, oleh karena itu semua negara di dunia berusaha untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Demikian juga dengan negara Indonesia yang selalu berusaha untuk menjaga keutuhan wilayahnya, termasuk di dalamnya pemerintah dan aparat keamanan untuk bersama-sama dan bersatu padu menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Pembangunan sebuah negara tidak dapat dilakukan oleh segelintir pihak saja. Semua komponen dalam negara tersebut memiliki peran penting dalam membantu tercapainya pembangunan yang merata di seluruh wilayah rakyat Indonesia.
Contoh, pemerintah melakukan perencanaan pembangunan yang membutuhkan biaya besar. Untuk memenuhi kebutuhan biaya itu, pemerintah dapat mengandalkan dari sektor pajak yang dipungut dari rakyat. Contoh lain, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas. Ancaman terhadap suatu daerah dapat diartikan sebagai ancaman bagi seluruh bangsa ini. Kita harus selalu waspada terhadap ancaman dan gangguan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia harus membangun rasa kebersamaan dan menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan bersama. Jadi anak-anak, keutuhan NKRI memiliki arti penting sebagai modal menyukseskan pembangunan serta menangkal segala ancaman bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak semua, sekarang anak-anak mari berlatih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti, coba kita lihat terlebih dahulu, yaitu gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa dampak peristiwa pada gambar terhadap keutuhan NKRI? Coba lakukan diskusi bersama-sama dengan teman maupun guru kalian. Nah, anak-anak, dampak dari peristiwa ini yaitu akan terciptanya toleransi dan rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Nah, anak-anak, kita lanjut saja langsung ke latihan soal. Soal yang pertama, apa arti Sumpah Pemuda bagi keutuhan NKRI? Yang kedua, tuliskan isi Sumpah Pemuda. Yang ketiga, mengapa Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, apa semboyan yang menyatukan perbedaan-perbedaan di Indonesia? Yang kelima, apa arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, anak-anak, kita lanjut ke soal yang pertama. Kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, apa arti Sumpah Pemuda bagi keutuhan NKRI? Anak-anak semua, Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mewakili semangat persatuan, kesatuan, dan keberagaman bangsa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda terbentuklah kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Sumpah Pemuda juga menjadi landasan bagi pembentukan identitas nasional Indonesia yang kokoh dan berlandaskan persatuan dalam keragaman. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda dianggap sebagai tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tuliskan isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ketiga. Mengapa Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena yang pertama, membangun kesatuan dan persatuan. Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat Indonesia dapat memupuk semangat persatuan dan menjaga keragaman sebagai kekuatan yang mempersatukan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila mengajarkan untuk menghargai martabat setiap individu tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau budaya. Dengan mengamalkan nilai ini, masyarakat akan mampu memperlakukan satu sama lain dengan adil dan beradab. Yang ketiga, menjunjung demokrasi dan partisipasi. Prinsip kerakyatan dalam Pancasila menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam membangun negara. Dengan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, masyarakat akan lebih aktif dalam menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan menjunjung tinggi keadilan. Yang keempat, menghormati kebinekaan. Pancasila mendorong penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa di Indonesia. Dengan mengamalkan nilai persatuan dan kesatuan, masyarakat akan lebih memahami, menghargai, dan menjaga keberagaman sebagai sumber kekuatan bangsa. Yang kelima, mendorong keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila menegaskan pentingnya adanya pembagian hasil pembangunan secara merata. Dengan mengamalkan nilai-nilai keadilan sosial, masyarakat akan lebih peduli terhadap kesejahteraan bersama dan berusaha untuk menciptakan kondisi yang adil bagi semua warga negara. Dengan demikian, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk membangun negara yang bersatu, adil, berbudaya, demokratis, dan sejahtera. Nah anak-anak, kita lanjut ke soal yang keempat. Apa semboyan yang menyatukan perbedaan-perbedaan di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Kita lanjut ke soal yang kelima. Apa arti penting keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, pembangunan kesejahteraan bersama. Keutuhan NKRI memungkinkan semua wilayah di Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun pembangunan dan menciptakan kesejahteraan bersama. Ketika negara bersatu, sumber daya dan potensi dari berbagai daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, pengamanan wilayah dan kedaulatan. Dengan keutuhan NKRI, pemerintah dapat menjaga wilayah negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Hal ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, pelestarian kebudayaan kearifan lokal. Keutuhan NKRI memungkinkan terjaganya keberagaman budaya dan kearifan lokal di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memungkinkan adanya pertukaran budaya antar daerah dan pelestarian warisan budaya bangsa. Yang keempat, persatuan kedamaian sosial. Keutuhan NKRI memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk suku, agama, dan etnis yang beragam. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kedamaian sosial dan menghindari konflik antar kelompok. Yang kelima, legitimasi pemerintah dan kedudukan internasional. Keutuhan NKRI memberikan legitimasi kepada pemerintah Indonesia sebagai penguasa yang sah atas seluruh wilayah negara. Selain itu, keutuhan NKRI juga meningkatkan kedudukan Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang stabil dan kuat. Yang keenam, pembangunan ekonomi dan investasi.
Keutuhan NKRI menciptakan stabilitas politik dan hukum yang penting bagi pembangunan ekonomi dan investasi. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, keutuhan NKRI dalam pondasi yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia, serta untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi, anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.